Oke, bismillah. Dimulai, sudah hampir setengah jam. 3 postulat tentang moral. Postulat itu asumsi-asumsi awal yang tidak boleh dibantah. Jangan dimentahkan. Tentang moralitas, katanya Immanuel kan, moralitas itu akan eksis mensyaratkan 3 hal. Otonomi, immortality, dan God. Yang pertama, otonom. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom, tidak bebas. Saya rajin loh Pak ke masjid. Kenapa? Diawasi terus sama ustadku. Nggak bebas itu. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Saya tekun sekali. Saya semester ini tuh Pak, kuliahnya nggak pernah bolong. Kenapa? Diancam sama kaprodinya Pak. Kalau kuliahnya bolong-bolong lagi tak DO. Jadi terpaksa saya aktif. Itu kamu nggak bisa disebut bermoral, wong. Bukan pilihanmu sendiri. Terpaksa Pak, saya harus memperkosa. Kalau nggak saya perkosa, nyawa saya terancam. Itu kan, ya meskipun memperkosa, tapi kan kamu dipaksa. Yang salah kan yang maksa, bukan kamu yang dipaksa. Bukan pilihan bebasmu. Bahwa urusan enak ya urusan lain. Tapi kamu tidak otonom, tidak bisa disalahkan. Gitu. Jadi syaratnya itu. Kalau kebebasan tidak ada gunanya nilai moral. Tidak perlu moralitas. Wong tidak bebas. Yang kedua, immortality. Immortality bahasa letternya keabadian, tapi maksudnya hidup ini tidak boleh selesai hanya dengan orang mati. Harus ada hidup sesudah mati. Dalam rangka apa? Perhitungan. Kalau hidup ini selesai hanya begitu orang meninggal terus selesai, banyak loh orang itu yang jahat mulai lahir sampai mati. Dan enak terus hidupnya. Ada orang baik mulai kecil sampai dewasa, sampai meninggal baik terus, tapi hidupnya sumpek terus. Kalau tidak ada reward, tidak ada balasan orang berbuat moral, hidup itu selesai dengan orang meninggal, tidak ada gunanya moralitas. Orang tidak akan percaya dengan moralitas. Pak, saya itu sabar hidupnya karena disuruh sabar Pak. Kok nggak sukses-sukses Pak? Ditunggu aja. Orang sabar itu nanti akhirnya bahagia. Ditunggu, ini saya sudah mau mati nih Pak, tidak bahagia-bahagia. Ya dinteni leh. Sampai meninggal, sampai di akhirat protes. Loh ternyata tidak ada akhirat, itu rugi aku. Ngapain kemarin aku sabar-sabar? Mbok sudah nekat aja. Loh kalau tidak ada itu orang bisa sakar PDW. Harus ada hari pembalasan. Kalau tidak, ya moralitas susah tegak. Orang bisa berdalih, alah ngapain sih gitu-gitu amat. Santai aja, nikmati aja hidup. Hidup cuma sekali kan gitu nanti. Nggak, hidup nggak cuma sekali. Ada to be continued-nya. Jadi begitu kalian meninggal itu tulisannya bukan the end, tapi to be continued. Jadi hati-hati. Setelah itu ada ceritanya lagi. Karena kalau enggak, orang tidak akan mau berbuat moral. Jadi meninggal itu kayak film India itu intermission. Lagi seru-serunya tiba-tiba intermission. Hati-hati. Justru gongnya setelah intermission itu. Dunia bagian awal sebelum intermission itu bagian santai-santai, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi. Pukul-pukulannya setelah intermission. Kalian dipukuli malaikat juga setelah itu. Jadi immortality, hidup sesudah mati, harus ada. Yang ketiga, God. God ini fungsinya 2. Dari dialah nanti sumber moralitas yang pasti. Yang kedua, ya panitia hari akhir, ketuanya harus Tuhan. Nah, manusia tidak mungkin dia yang dinilai ya. Ketua jurinya harus God, yang maha adil. Jadi
tiga itu, jadi Tuhan itu sifatnya postulat. Kalau di Immanuel kan, hari akhir itu postulat. Postulat itu asumsi dia harus ada dalam rangka moralitas harus tegak. Kalau tiga hal ini tidak ada, moralitas tidak akan bisa tegak. Kalau tidak ada kebebasan, moralitas tidak ada nilainya. Kalau tidak ada hidup sesudah mati, tidak ada immortality juga, orang akan segan mengikuti moralitas. Kalau tidak ada Tuhan, sumber moralitas tidak ada, nanti jurinya, hisab juga tidak ada. Jadi ini kan kayak pembuktian Tuhan secara rasional versi Immanuel Kant. Jadi kalau dalam filsafat agama biasanya disebut pembuktian moral. Tapi Tuhan sifatnya hanya implikatif. Sebagai syarat wajib tegaknya moralitas. Oke, terus. Nah, sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas tiga hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas tiga dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia. Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio. Jadi moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom, free, bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang. Untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect. Memanusiakan manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme. Bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi enggak, manusia jangan jadi alat. Manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar tiga itu, otonomi, respect, dan duty.